Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Widi Aribowo dan Bapak Herman Prayogi selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Sistem Komputer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Azhara Regita Cahyani dengan NIM 25032614071 dan rekan-rekan saya yang lain. Dan saya Sabita Raihana Isra Iman dengan NIM 250320140050 dan rekan saya. Saya Rifani Naza Putri dengan NIM 25032014076. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proyek UAS untuk mata kuliah arsitektur komputer. Topik proyek yang kami angkat adalah implementasi heterogeneous computing untuk simulasi perhitungan waktu evakuasi gedung menggunakan 3 pendekatan, yaitu sequential CPU, OpenMP pada CPU multicore, dan OpenCL pada GPU. Proyek ini dikembangkan untuk menunjukkan bagaimana teknologi komputasi paralel dapat digunakan untuk mempercepat proses pengolahan data dalam jumlah besar dibandingkan dengan metode komputasi konvensional. Adapun tujuan proyek kami adalah yang pertama, membuktikan bahwa paralelisme menggunakan OpenMP dan OpenCL dapat mempercepat komputasi pada dataset besar dibandingkan pendekatan sekuensial. Yang kedua, menunjukkan konsep heterogeneous computing, yaitu pemanfaatan CPU dan CPU secara bersamaan untuk komputasi intensif. Yang ketiga, mengukur dan menganalisis speed up, efisiensi, serta overheat masing-masing metode. Untuk demo sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum demo sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan dari program yang telah kami buat. Yang pertama, program akan membaca dataset yang telah kita buat. Apabila dataset tidak valid, maka akan muncul output error dan program selesai. Apabila dataset valid, maka akan menjalankan tahapan sekuensial, kemudian mencatat waktu eksekusi, lalu mencatat waktu, lalu menjalankan OpenMP terlebih dahulu, kemudian mencatat waktu eksekusi OpenMP, kemudian menjalankan OpenCL, lalu mencatat waktu eksekusi OpenCL, kemudian memvalidasi hasil perhitungan, lalu membandingkan waktu perhitungan eksekusi, lalu menghitung speed up, menampilkan benchmark, dan program selesai dijalankan. Untuk demo sistemnya akan dijalankan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk demo sistemnya seperti apa. Yang pertama, di sini saya akan mengecek keberadaan dataset menggunakan perintah dir dataset. Di sini saya sudah memasukkan dir dataset. Nah, tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan file dataset waktu evakuasi gedung ini tersedia dan dapat diakses oleh program dataset. Dataset ini merupakan sumber data utama yang akan diproses dalam simulasi. Kemudian setelah memastikan dataset ini tersedia, saya membuat folder dataset di dalam folder build menggunakan perintah uh, mkdir build dataset first. Nah, langkah ini tuh diperlukan karena program ini dijalankan dari folder build sehingga program mencari file dataset secara relatif dari lokasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menyalin dataset ke dalam folder build menggunakan perintah copy dataset. Di sini saya menggunakan perintah copy dataset, evakuasi gedung. Kemudian, tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa file dataset ini dapat ditemukan oleh program saat proses eksekusi berlangsung. Jadi, tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan file dataset dapat ditemukan oleh program saat eksekusi berlangsung untuk memverifikasi bahwa proses penyalinan berhasil. Saya menjalankan dir build dataset. Di sini saya menjalankan dir build dataset dan hasilnya menunjukkan bahwa file dataset waktu eksekusi gedung itu sudah berada pada lokasi yang sesuai. Setelah seluruh kebutuhan ini program sudah tersedia, kemudian saya masuk ke folder build menggunakan perintah cd build. Di sini saya menggunakan perintah cd build yang merupakan lokasi hasil kompilasi program yang sebelumnya telah dibuat.
menggunakan CMake dan compiler C++. Selanjutnya, program akan dijalankan menggunakan debug simulasi evakuasi.x. File simulasi evakuasi X ini merupakan executable utama yang berisi implementasi sequential, OpenMP, dan juga OpenCL. Jadi saat program dijalankan, sistem terlebih dahulu membaca dataset dan melakukan validasi data. Setelah data berhasil dimod program, kemudian akan menjalankan seluruh modul yang telah diimplementasikan, yaitu sequential, OpenMP, dan OpenCL sesuai dengan alur yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, proses demonstrasi ini menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan mulai dari pengecekan dataset, kemudian pemanggilan persiapan lingkungan eksekusi, kemudian hingga proses pemanggilan executable utama tanpa mengalami kegagalan sistem. Jadi, setelah dijalankan semua, maka program akan membaca dataset, menjalankan sequential, menjalankan OpenMP, menjalankan OpenCL, dan juga memvalidasi konsistensi hasilnya dan juga akan dibandingkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk penjelasan yang berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan analisis output dari program kami. Output ini menampilkan hasil pengujian program menggunakan dataset simulasi waktu evakuasi gedung sebanyak 500.000 data dengan kecepatan evakuasi 1,2 meter per detik. Yang pertama, hasil waktu eksekusi atau execution time. Parameter pertama yang diukur adalah waktu eksekusi atau execution time. Hasil yang diperoleh untuk metode sekuensial sendiri dengan waktu 1,7081 detik, metode OpenMP dengan waktu 0,6141 detik, dan metode OpenCL dengan waktu eksekusi 0,0112 detik. Metode sekuensial membutuhkan waktu paling lama karena seluruh data diproses secara berurutan pada CPU. OpenMP mampu mempercepat proses menjadi 0,352 detik dengan memanfaatkan 8 thread CPU. Sedangkan OpenCL menghasilkan waktu tercepat yaitu 0,0112 detik karena proses komputasi dijalankan secara paralel pada GPU. Yang kedua yaitu hasil speed up. Parameter kedua adalah speed up, yaitu perbandingan kecepatan metode paralel terhadap metode sekuensial. Dengan rumus, speed up sama dengan waktu sekuensial dibagi waktu paralel. Hasilnya, pada metode OpenMP, speed up-nya sekitar 2,78 kali, sedangkan untuk OpenCL 152,60 kali. OpenMP mampu mempercepat proses sekitar 3,63 kali dibandingkan sekuensial, sedangkan OpenCL memberikan peningkatan performa yang sangat signifikan, yaitu sekitar 152 kali lebih cepat dibandingkan sekuensial. Ini biasanya kemudian yang ketiga yaitu hasil efisiensi atau penggunaan sumber daya komputasi. Pada metode OpenMP sendiri efisiensinya sekitar 34,77%, sedangkan OpenCL 0,03%. Nilai efisiensi menunjukkan seberapa optimal sumber daya paralel dimanfaatkan. Pada pengujian ini, OpenMP memiliki efisiensi sekitar 34,77%. Sedangkan nilai efisiensi OpenCL sangat kecil karena jumlah work item yang digunakan sangat besar, yaitu 500.000 work item. Yang terakhir mengenai ranking performa. Rankingnya yang pertama menduduki posisi pertama yaitu OpenCL dengan waktu 0,0112 detik. Yang kedua OpenMP 0,6141 detik. Dan urutan terakhir sekuensial dengan 1,7081 detik. Ranking ini menunjukkan bahwa OpenCL memiliki performa terbaik diikuti OpenMP dan terakhir sekuensial. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penggunaan komputasi paralel memberikan peningkatan performa yang signifikan.
OpenMP berhasil mempercepat proses sekitar 3,6 kali dibandingkan sekuensial, sedangkan OpenCL mencapai percepatan lebih dari 112 kali. Berdasarkan waktu eksekusi dan ranking performa, OpenCL menjadi metode terbaik untuk menangani simulasi waktu evakuasi gedung dengan jumlah data yang besar. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil mengimplementasikan 3 metode komputasi, yaitu sekuensial, OpenNP, dan OpenCL untuk simulasi waktu evakuasi gedung. Dari hasil benchmark yang diperoleh, OpenCL menjadi metode dengan performa terbaik, diikuti oleh OpenNP dan sekuensial. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan komputasi paralel dapat mempercepat proses pengolahan data dalam jumlah besar secara signifikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.